Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pembina UKM Al-Quran Study Club, segenap pengurus UKM Al-Quran Study Club, dan seluruh pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan saya di sini diminta untuk memaparkan sedikit tentang alur Al-Quran Camp yang telah dibuat oleh panitia Al-Quran Camp. Ya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa target kita ya, yang akan dilakukan dalam 12 hari ya. Mohon diperhatikan betul, agak fokus ya, supaya nanti bisa mengikuti sampai akhir dan nanti di tengah-tengah tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya. Selanjutnya, nomor 1, para peserta nanti ketika sudah melakukan placement test akan dibagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Ada 3 kelompok. Teman-teman nanti yang masuk di kelompok A itu target yang akan dicapai adalah semoga bisa ya, karena ini kita usaha untuk bisa menghafal juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas dengan fasih. Banyak orang yang hafal tapi kurang fasih. Banyak orang yang fasih tapi belum hafal. Jadi kita usahakan bersama hafal dan fasih dalam membaca Al-Quran, khususnya juz 30. Nah, ini juga harus hafal untuk yang kelas A. Jadi targetnya hafal juz 30. Nanti kalau ada yang di atas juz 30, nanti ada penanganan khusus untuk juz-juz yang di atas juz 30. Selanjutnya, kalau nanti akan masuk kelas B, maka targetnya adalah dari Al-A'la sampai An-Nas. Ini pun sudah lumayan berat ini kalau misalnya teman-teman serius sih dengan bacaan yang bagus, yang fasih, yang tartil, yang makhraj tajwidnya bagus, itu juga butuh keseriusan ya. Selanjutnya yang C, yang nanti ketika masuk kelompok C, targetnya adalah hafal dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Kenapa kok targetnya 3? Ya, karena Ad-Duha sampai An-Nas ini merupakan surat standar ya dalam sholat. Makanya yang C minimal ini kita arahkan bisa menjadi imam rumah tangga, imam masjid, yang di situ ada surat-surat pendek yang harus fasih dalam bacanya. Kemudian ala-ala biasanya akan meningkat sedikit, imam Jumat atau imam sholat Idul Fitri dan sebagainya. Ini ala-ala ke bawah bisa diterapkan dalam sholat. Khusus yang A ini, karena A ini surat An-Naba ke bawah, maka targetnya lebih tinggi daripada yang ini. Kemudian target sudah tercapai. Nah, setelah itu teman-teman, pelaksanaannya nanti yang pertama ada namanya penanaman hafalan ya. Penanaman hafalan. Model penanamannya seperti ini. Nanti para pengajar, nanti teman-teman akan digabungkan bersama pengajar masing-masing. Satu pengajar mungkin bisa menangani berapa? 8, 6 sampai 10. 6 sampai 10 peserta. Nah, pengajar nanti akan mendampingi teman-teman semua, akan mendampingi berupa mengirimkan voice note untuk dipelajari, untuk dihafal dan lain-lain. Itu semua pendampingan itu akan pengajar lakukan untuk teman-teman dalam 12 hari itu. Yang pertama, ini kasar pendamping teknis kasar yang akan saya sampaikan dulu. Model pertama yaitu dengan cara mendengarkan dulu. Jadi pengajar mengirimkan voice note ya, target misalnya surat ini sampai surat ini dikirimkan, kemudian peserta mendengarkan dengan cermat ya. Saya membaca surat Al-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja, sampai target selesai. Kemudian teman-teman
mendengarkan dulu, dengarkan, cermati makhrajnya, tajwidnya, dengungnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya harus mirip. Kemudian setelah itu putar lagi, tirukan sambil menirukan, membarengi ya, membarengi istilahnya, membarengi sampai target yang dikirimkan selesai, 1 surat atau 2 surat. Setelah itu jika sudah yakin bacaannya mirip dengan pengajar, maka silakan baca berulang-ulang, bukan dalam menghafal tapi membaca. Kenapa kok harus membaca? Karena ini proses penyekenan, scan gambar Al-Quran itu ke dalam ingatannya, di scan. Setiap baca nyeken 10 kali, di sini akan nampak ketika teman-teman semua sudah banyak membaca, maka di sini akan nampak pojok sana kata ini. Jadi di dalam ingatan ini ada namanya, ada scanan tulisan Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca secara melihat, teman-teman bisa membaca tanpa melihat. Oke, tolong ditutup pintunya dulu. Teman-teman bisa membaca tanpa melihat. Setelah 10 kali melihat, menyeken dalam ingatan, kemudian baca tanpa melihat. Bisa merem, bisa lihat ke atas, bisa lihat ke bawah, bisa lihat saya. Baca tanpa melihat sampai 10 kali. Dihitung 10 kali itu, sediakan buku, dibuat turus-turus, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, pokoknya ditandai sendiri sampai 10 kali. Bisa pakai turus, bisa pakai tasbih, cetekan itu. 1, cetek, tek. Caranya macam-macam, bisa per ayat atau bisa per surat. Nanti silakan konsultasikan pada pendamping atau pengajar masing-masing. Ya, karena teknis ini hanya teknis global. Nanti ketika masuk ke sana sesuaikan dengan teknis pengajar masing-masing. Selanjutnya, setelah penanaman ini dilakukan oleh pengajar dan peserta juga menangkap bacaannya sudah benar dan sudah hafal, maka peserta menyetorkan bacaan hafalannya kepada pengajar ya, dengan cara Google Meet atau mungkin bisa Zoom atau mungkin bisa dengan cara lain. Yang kita sepakati saat ini adalah dengan Google Meet ya, atau nanti ada perubahan akan diinfokan kepada panitia. Sistemnya seperti ini. Jadi peserta nanti akan gantian, misalnya satu pengajar menangani 8 peserta. Yang pertama kali doa, ya jelas ya, doa. Baca Fatihah ya, setelah baca Fatihah bersama-sama. Yang pertama dipimpin pengajar dulu ya, dipimpin dulu, dilihat bacaannya yang benar gimana. Setelah itu membaca Al-Quran. Nanti kesepakatan baca Al-Quran mulai surat apa, mulai juz berapa ya, nanti kesepakatan dengan pengajar. Untuk apa? Supaya peserta juga punya keterampilan dalam membaca Al-Quran. Bacanya nggak usah banyak-banyak, satu peserta 2 baris, satu peserta 2 baris gantian, tek dikoreksi oleh pengajar supaya punya keterampilan dalam membaca Al-Quran. Mungkin 2 baris nggak sampai 5 menit mungkin selesai. Kalau cepat ya, tanpa ada kesalahan, mungkin nggak sampai 5 menit selesai semua. 2 baris atau 1 baris, dikit-dikit aja, yang penting rata. Setelah itu proses setoran hafalan, harus setoran hafalan satu-satu ya. Di Google Meet biasanya ada kotak-kotak namanya, itu setoran 1. Habis setoran yang lain nyimak sambil meniteni, menandai kesalahan-kesalahan. Jika ada kesalahan, oh saya kok salah ini, berarti saya harus gini ya. Nanti sambil belajar dengan temannya. Setelah semuanya selesai, udah setoran sudah selesai, nanti akan dikasihkan koreksinya dari pengajar ya. Nah, nilainya, koreksinya, progres peningkatan surat ini lulus apa belum. Nah, mungkin hafal bisa, tapi bagus makhraj dan tajwidnya belum tentu ya. Karena harus ada 3 yang harus dimiliki oleh orang yang target ini, harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama makhraj harus bagus, yang kedua tajwid harus bagus, yang ketiga hafal dengan lancar ya. Selanjutnya, setelah semua sudah disetorkan dan resmi ditandatangani, di ACC oleh pengajar ya, sudah di ACC lulus, maka
peserta siap-siap untuk menambah hafalan selanjutnya dengan menunggu penanaman dari pengajar ya. Nah, di sela-sela itu peserta harus juga untuk melaksanakan murojaah ya. Peserta harus melaksanakan murojaah harian. Nanti akan dibagikan form kepada peserta. Bagaimana cara murojaahnya? Misalkan ya, pertama ya, misalkan peserta di kelompok C, maka peserta akan mendapatkan form murojaah surat An-Nas sampai Ad-Duha. Oke ya, An-Nas sampai Ad-Duha. Mungkin yang ditanamkan masih Ad-Duha dulu ya, tapi Al-Alaq belum. Nggak masalah, baca aja, walaupun belum ditanamkan oleh pengajar tetap harus dibaca. Karena proses ini proses menghafal plus membaca, menghafal plus membenarkan makhraj dan tajwid. Misalkan ini ada misalnya Duha, Al-Insyirah, kemudian di zoom bisa di zoom. Al-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr dan sebagainya sampai An-Nas ya. Nah, murojaah hari pertama, serta wajib membaca. Membaca. Kalau setengah hafal malah lebih bagus. Jadi membaca wadduha wallaili idza saja, lupa lihat lagi surat sampai satu surat selesai centang. Al-Insyirah satu surat selesai centang sampai An-Nas selesai centang. Setelah contreng centang selesai ya, ini dilaporkan kepada pengurus atau pengajar nanti ya, dilaporkan di foto. Ini murojaah saya sudah selesai satu kali putaran Ad-Duha sampai An-Nas. Hari kedua seperti itu lagi, hari tiga seperti ini. Walaupun belum ditanamkan, belum diajarkan, tetap baca saja sebisanya untuk menancapkan hafalan di ingatan. Makanya orang yang hafal Quran itu kalau bisa dalam waktu seminggu ya, itu harus sudah khatam satu kali putaran. Kalau teman-teman semua kan nggak sampai 30 juz, masih juz 30 dan beberapa surat. Kalau bisa hafalan yang dibaca, misalnya dia di kelas A, kalau bisa dari An-Naba sampai An-Nas atau An-Nas sampai An-Naba itu sudah terbaca dalam satu hari. Hafal atau nggak hafal, yang penting mulutnya membaca itu ya. Bisa dengan melihat atau tanpa melihat. Itu untuk apa? Untuk mancepan murojaah, penancapan di dalam ingatan itu tadi ya. Oke. Yang kelas A agak berat ya, karena satu juz setiap hari. Diusahakan. Ya, disempat-sempatkan. Ya, nanti saya kasih doanya ya. Doa ijazah dari Ustadz Nurul Murtado, dosen saya. Selanjutnya murojaah sudah, ini sudah. Selanjutnya kita beralih ke reminder. Semua sistem sudah saya paparkan, kemudian pengurus juga sudah menata itu semua. Maka perlu dilakukan reminder istiqomah. Semua planning itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak istiqomah. Cara istiqomah banyak cara. Yang pertama caranya kita pakai reminder. Ada reminder luar, ada reminder dalam. Reminder dari luar yaitu dari pengurus akan mengingatkan, membuat rundown jam sekian sampai jam sekian waktunya ini dipantau oleh pengurus, diingatkan. Reminder dari dalam, teman-teman semua wajib membunyikan alarm di HP-nya, men-setting alarm ya. Jam sekian waktunya, misal ya, jam sekian waktunya murojaah, jam sekian waktunya setoran. Ini wajib di setting ya, punya alarm semua kan ya, di setting jam-jamnya, diberi nama apa sehingga tiap waktu itu teman-teman langsung teringatkan oleh jadwal yang telah teman-teman susun bersama panitia. Nah, ini wajibkan, dirinya diwajibkan sendiri. Kalau ada tabrakan dengan jam lain, nanti bisa diomongkan dengan pengajar atau panitia, menyesuaikan waktu yang bisa diisi oleh panjenengan sendiri. Oke. Selanjutnya ini sudah ya. Sudah. Ini saya ajarkan doa ya, doa dari Ustadz Nurul Ijazah. Silakan tirukan saya ya. Allahumma
Allahumma paksain. paksain. Ya, itu ya. Doanya adalah Allahumma paksain. Paksa diri Anda, paksa bibir Anda, paksa ingatan Anda, karena ada makalah, ada kata-kata, bagaimana kita bisa jadi orang yang luar biasa kalau kita tidak keluar dari kebiasaan. Saya ulang lagi, bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa kalau kita tidak keluar dari kebiasaan. Ingat, jika Anda di zona nyaman terus, ya, lama-lama Anda akan tergeser oleh zaman dan tidak akan bisa meningkat, karena orang itu yang lain semakin kejar-kejaran untuk meningkatkan diri, tapi kita malah leha-leha dan enak-enakan, akhirnya kita tertinggal di belakang, ya. Maka dari itu, jika Anda punya cita-cita, jika kita punya cita-cita hafal juz 30, jika kita punya cita-cita baca Quran dan fasih, maka harus ada planning, harus ada semangat, harus ada niat, harus ada target, harus ada pelaksanaan, harus ada istiqomah, dan harus ada paksaan untuk diri kita sendiri, demi diri kita sendiri, demi anak cucu kita, demi lingkungan kita. Karena kita tidak mungkin manfaat untuk diri kita, pasti kita bisa manfaat untuk orang lain. Jika kita ingin manfaat, maka jadikan diri kita pantas untuk bermanfaat untuk orang lain. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa semangat untuk terus belajar, terus menghafal, dan kita bisa diakui sebagai ahlul Quran yang mendapat syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.